Gibran menghilang. Kemana gerangan ini? Yang tiap hari bagi-bagi susu ini kok jadi nggak ada, padahal sudah berjalan ini. Jadi relatif sejak awal mulainya program makan bergizi gratis itu jalan, nggak kelihatan tuh mukanya Gibran. Memang akhir-akhir kelihatan agak-agak sendu ya. Tentu menjadi pertanyaan, ada apa ketika posisi Jokowi hari ini justru menjadi topik pembicaraan lagi bagi netizen karena perilakunya, tingkah lakunya yang warawiri kesana-sana, kesana sini, seperti yang mau cawe-cawe terhadap sesuatu. Nah, sesuatunya apa gitu? Terakhir ketemu dengan Sri Sultan, kemudian dibahas dalam berbagai sudut pandang, mulai dari motif batik yang dipakainya, gestur tubuhnya, dan seterusnya. Ada apa dengan Gibran? Ini netizen yang salah satu netizen yang aktif ya. Tahun 2025 sudah berjalan 16 hari. Sekarang sudah 18 ya. Wapres belum kelihatan muncul di publik. Per detik ini, di situs resminya berita paling akhir diunggah 30 Desember. Di channel YouTube resminya video terakhir diunggah 27 Desember. Apakah lagi cuti? Sekarang agenda kunjungan ke Ambon dan Papua juga batal. Alasannya gampang, ada 1001 alasan yang bisa dibuat. Gibran batal tinjau makan bergizi gratis di Ambon dan Merauke. Sekarang kalau 10.000 di Merauke dapat apa? Itu kan di sana relatif lebih mahal ya. Mungkin botol aqua itu yang air mineral di 10.000. Dia nggak mau dikritik karena gagalnya makan siang gratis. Karena soal kegagalan seperti ini biar Prabowo saja yang diserang. Ya memang arahnya jadi ke Pak Prabowo kemarin. Ada usulan-usulan yang aneh, bin ngaco juga dari pakai uang zakat katanya segala macam. Aduh. Kok yang ketika ada masalah yang dikerahkannya orang lain, bukan Gibran. Nanti Gibran bagian senang-senangnya saja, bagian etalasenya saja gitu. Ya bukan gitulah tugas Wapres. Ini apa nih? Kegiatan Gibran di mana? Coba kita lihat bahasa tubuhnya. Aduh. Lihat wajah Gibran. Wajahnya, mulutnya lihat wajahnya. Ini ketemu masa ya, tak ada senyum, tak ada, seperti orang yang sedang terkena beban berat. Entah ngapain ini, main apa ya? Resmian tampaknya. Wapres kaleng-kaleng. Oh bukan kaleng-kaleng, salah baca. Atau ini, atau Gibran kemana lagi main sepedahan kayak pandemi kemarin? Ini di Solo kalau nggak salah ya, waktu pandemi. Polanya kan begitu, kalau lagi ada banyak masalah, silent mode. Biasanya bapaknya yang sering muncul. Tapi kalau masalah udah selesai, muncul lagi. Dan sekali muncul, langsung belusukan. Untuk menunjukkan kalau banyak rakyat yang menyambutnya.
Aduh, contoh kasus saat ramai soal Fufu Fafa. Di awal menghilang juga dia memang ya. Polanya begini. Lagi nyari. Gibran kemana ini setelah bulan Januari ini nggak kelihatan. Kong kali kong. Aduh. Apakah? Kok ini ada nih? Oh, ini yang mirip. Apakah Gibran menghilang itu karena makan bergizi gratis sedang mendapat sorotan masyarakat? Ini keluhan program makan bergizi gratis dari Prabowo. Guys, program makan bergizi gratis Prabowo udah mulai berjalan sekitar sepekan. Dan ternyata ada beberapa keluhan yang perlu diperbaiki. Kalau kata anggota 9 DPR yaitu Arzetti Bilbina, beberapa keluhan yang perlu diperbaiki itu kayak variasi menu dan kecukupan gizi. Soalnya Arzetti jelasin, banyak masyarakat yang ngeluh kalau menu makanannya itu monoton. Dan akhirnya Pajar nggak habisin makanannya. Selain itu, beberapa wilayah juga menerima menu makanan yang nggak sesuai sama kecukupan gizi dari Kementerian Kesehatan. Jadi harapannya, keluhan-keluhan ini bisa segera diperbaiki. Menurut kalian, sejauh ini program makan bergizi gratis sudah ngasih dampak positif apa belum sih guys? Jadikan evaluasi, ini Gerindra saja minta sarapan gratis dikaji, jangan dipaksa demi janji kampanye. Ada proses evaluasi, perbaikan nantinya gitu. Jadi bisa jadi penempatannya bukan di siang, ya sudah sarapan kan lebih bagus daripada makan siang, iya kan? Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana buntut 40 siswa di Sukoharjo mengalami keracunan makan bergizi gratis. Dadan membenarkan dirinya dipanggil Prabowo ke Istana Negara pada Jumat 17 Januari 2025. Dadan mengatakan ia dipanggil Prabowo untuk membahas kasus puluhan siswa SD Negeri 3 Dukuh Sukoharjo mengalami keracunan seusai menyantap sajian makan bergizi gratis. Dalam kesempatan itu, Dadan enggan merinci mengenai evaluasi kasus siswa keracunan tersebut. Ia akan memberikan keterangan setelah menghadap Presiden Prabowo. Adapun sebelumnya sebanyak 40 siswa SD yang keracunan mengalami pusing dan muntah setelah menyantap sajian program makan siang gratis. Kondisi itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi menegaskan bahwa kondisi para siswa saat ini sudah membaik selesai menjalani pengobatan. Menurut Hasan Nasbi, peristiwa keracunan tersebut akan menjadi evaluasi bagi program makan bergizi gratis. Nah, yang begini-begini juga ngaco ini. Pejabat istana pimpin siswa SD di Sleman ucap terima kasih ke Prabowo. Ya nggak perlu lah yang begini-begini ya. Pak Prabowo juga nggak perlu lah. Programnya dulu saja dibaikin, biar nanti keluar secara natural. Ini siapa orangnya? Hasan Nasbi nih. Nah, ataukah yang membuat Gibran kemudian menghilang karena sorotan publik mulai kencang, semakin terbuka bukti-bukti duit korupsi untuk pemenangan Jokowi. Kalau Jokowi kena, ya Fufu Fafa pasti kena lah. Nama Budi Karya Sumadi muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dibongkar oleh Tempo. Duit korupsi untuk pemenangan Jokowi. Ini yang baru ketahuan dari satu kementerian. Apa enggak mungkin semua menteri melakukan? Ya mungkin sekali. Polanya sama gitu. Kan itu sudah terjadi, ya tetap berlaku lah. Usut terus. Bekas anak buah Budi mengaku diperintah Menteri Perhubungan era Jokowi ini untuk mengumpulkan duit korupsi guna mendanai pemenangan incumbent pada pemilihan presiden 2019. Dananya dana korupsi lagi. Jadi uang haram dikumpulkan untuk pemenangan Jokowi yang jadinya haram juga dong. Beranikah KPK memeriksa Budi Karya dan menelusuri aliran duit ke pemilihan presiden? Ini kalau rumor tuh sudah dari mana-mana kita dengar dari dulu. Cuman kan fakta-fakta, kalau nggak ada fakta kan kita nggak bisa juga berbicara lebih lanjut. Ini sudah terbukti ada fakta di pengadilan. Dipersilahkan KPK untuk memeriksa Jokowi. Kemarin-kemarin ada yang nantangin, silakan periksa. Ada nama lu nih, Om Budi, buktikan kalau emang lu nggak terlibat. Yuk bicara, muncul di publik.
uang hasil korupsi untuk menang curang di Pilpres 2019. Semakin meyakinkan bahwa OCCRP tidak salah menempatkan King of Ngibul jadi finalis manusia terkorup di dunia. OCCRP tak butuh bukti atau membuktikan apapun karena begitu banyak disebut namanya di kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi. Jika disetarakan dengan sosok manapun, belum ada satupun yang menyamainya. Memang dahsyat ini. Fenomenal. Ex-pejabat Kemenhub ditugasi menteri setor duit untuk pemenangan Pilpres 2019. Yuk, bongkar yuk, bisa yuk. Ayo. Segera saja, jangan dibuat lama. Nah, ini enggak begini ya caranya Deddy Corbuzier ya. Janganlah Anda merusak citra Pak Prabowo ya. Jadi terbongkarnya pejabat Kemenhub untuk mengumpulkan uang korupsi untuk memenangkan Jokowi di periode sebelumnya, tampaknya ini pula yang membuat Gibran menghilang. Ada juga sih yang bilang lagi rehab. Rehab apa sih? Saya nggak ngerti itu. Bapak Ibu kalau ngerti kasih tahu saya di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.